Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari grup 14 akan menjelaskan tentang study case Design Thinking in Australian Taxation Office atau ATO. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Diki. Kepada Mas Diki, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Suci. Nama saya Diki Putra, NPM 21066636162. Di sini yang pertama ada introduction dari studi kita, Australian Taxation Office atau disingkat ATO, yang merupakan badan pengumpulan pendapatan utama pemerintah Australia. Merupakan organisasi desain sektor publik terkemuka yang memiliki sejarah panjang serta mapan dalam menggunakan design thinking dan menggunakan kemampuan desain yang signifikan. Di next, Mbak Suci. Berikut merupakan design thinking step. Yang pertama ada empathize, yaitu mempelajari siapa user dan apa yang penting bagi user. Lalu ada define, membuat point of view berdasarkan kebutuhan user. Kemudian ada ideate, memunculkan berbagai solusi yang kreatif dan inovatif. Lalu ada prototype, membuat representasi dari ide-ide. Dan yang terakhir ada tes, yaitu membagikan hasil prototype dengan user untuk mendapatkan feedback lebih lanjut. Berikut adalah step yang pertama, yaitu empathize. Di sini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, the auto research about people, attitudes, and opinion. Di sini maksudnya, atau mengkaji sikap dan opini masyarakat tentang cara mereka mengelola pajak dan sistemnya. Jadi seperti apa sih point of view masyarakat kalau mau bayar pajak? Nah, dilakukan dengan berbagai macam cara, melalui telepon, survei online, kelompok, dan wawancara individu. Yang kedua, better reflect the government policy intent. Atau sendiri membuat sistem ini juga menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dan untuk kedepannya juga disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dengan stakeholder terkait. Yang ketiga ada turn strategy in action, atau menggunakan strategi berupa tim eksternal dengan tujuan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Lalu yang terakhir ada expectation about paying tax more friendly. More friendly di sini maksudnya pastinya dalam membuat sistem baru, yang pertama itu harus mudah digunakan, easier. Lalu yang kedua lebih murah karena banyak proses yang dibuang dalam digitalisasi. Lalu yang terakhir ada more personalized, yaitu lebih personal, terorganisir dengan baik, sehingga minat masyarakat mengenai sistem baru ini dapat diterima dengan baik, dan pastinya masyarakat tidak kebingungan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Kepada Mas Farhan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Diki. Nama saya Muhammad Farhan Al-Ghifari, NPM 210666341. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang define. Define sendiri itu dalam hal ini adalah bagaimana cara ATO dalam menentukan sudut pandang berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, di define ini terdapat 5 sudut pandang, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara ATO dalam melakukan perubahan dalam hal penulisan, pengelolaan, dan publikasi dokumen. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana setiap dokumen yang ada itu selalu disertakan dengan konten dari kurang lebih 10-20 sumber yang ada di ATO sendiri. Lalu sudut pandang yang ketiga adalah bagaimana sistem yang dibuat itu nantinya akan mudah, murah, serta lebih personalisasi kepada pengguna. Nah, untuk yang keempat itu bagaimana ATO akan melakukan peningkatan secara tata kelola, lalu akurasi yang lebih baik, lalu konsistensi terhadap konten, serta waktu publikasi yang lebih cepat. Nah, sudut pandang yang terakhir yaitu adalah ATO melakukan penghematan secara besar-besaran
dalam hal tenaga kerja, juga dalam hal barang habis pakai. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Suci. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang IDIAT dengan saya Suci, NPM 21066663704. IDIAT sendiri adalah menghasilkan ide-ide yang solutif di mana sudah dijelaskan di empathize dan sudah didefinisikan di define. Di sini untuk IDIAT yang dilakukan oleh Australian Taxation Office adalah melakukan transformasi atau perubahan di IT sistem dari ATO itu sendiri, di mana nantinya program itu akan lebih mudah, kemudian lebih murah, dan gampang untuk dipersonalisasi. Sehingga atau mendesain dan membangun sebuah sistem yang bernama Enterprise Content Management System atau ECM. Untuk model yang digunakan oleh ATO sendiri berdasarkan artikel ini, pada awalnya ada dua model. Yang pertama ada linear interaction model, yang kedua ada NPD spiral model. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linear interaction model. Untuk prototipe dari linear interaction model dapat dilihat pada slide berikut. Untuk linear interaction model berawal dari segmen marketing manager, kemudian untuk bahannya masuk ke publication coordinator. Setelah dilihat di publication coordinator, akan masuk ke information coordinator. Kemudian dari information coordinator akan direview oleh author. Setelah direview oleh author, kemudian akan masuk ke text technical reviewer. Setelah itu akan masuk ke author lagi, dan dilanjutkan oleh information coordinator. Dari information coordinator akan diserahkan ke production assistant, dan terakhir akan direview oleh editorial review. Dari hasil prototipe yang pertama didapatkan hasil sebagai berikut. Ternyata untuk model yang pertama masih mendapatkan banyak isu dari penggunanya. Kemudian setelah disimulasikan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang masih harus untuk dilakukan dan menjadi PR bagi ATO tersebut. Kemudian untuk workflow masih kurang dan masih kurang juga support dari sistem ICM tersebut, baik dari ICM-nya sendiri maupun dari bisnis prosesnya. Kemudian yang terakhir, untuk penggunaannya masih sangat kurang dan kurang relevan terhadap apa yang dibutuhkan oleh user di ATO tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Terry. Kepada Mas Terry kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Terry Abisai, NPM 21067811256. Oke, pada bagian IDIAT ini, hasil dari testing prototype linear integration model tidak cocok dengan content creator. Maka proses ini akan kembali lagi dari testing tadi, kembali ke IDIAT, dan prototype, dan akan nanti kembali lagi di tes. Jadi dalam proses design thinking akan seperti itu. Dan pada IDIAT kali ini, itu tetap akan melakukan transformasi IT system. Tentunya yang lebih murah, mudah, dan lebih personalisasi. Kalau pada linear interaction model, metodologi yang dipilih adalah Integrated Administrative Design atau IAD, maka pada kali ini metodologinya berbeda. Dipilih metodologi Human Centered Design, sehingga mappingnya untuk IDIAT kali ini adalah spiral model. Oke, lanjut ke prototype, atau dengan spiral model yang direkomendasikan, merancang kembali Enterprise Content Management System atau ECM tool. Next slide. Model NPD spiral model. Dengan model spiral ini tentu lebih menyediakan visibilitas, akuntabilitas, dan konsistensi kepemilikan konten. Sini
kalau dilihat mulai dari strategi creative approval, baru lanjut kepada core design team, lanjut lagi ke author 1, lanjut kepada core design team lagi lanjut lagi kepada author 2, sampai lanjut lagi kepada editorial review, dan akhirnya di sini mendapatkan sebuah final product. Lanjut hasil tesnya. Dari simulasi tes ini ternyata banyak sekali perubahan dan rekomendasi tentang interface alat publikasi atau ECM tool. Namun karena banyaknya kendala teknis, perubahan yang diperlukan untuk ECM tool ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sayangnya, karena jangka waktu dan besarnya perubahan yang diperlukan, implementasi ECM ini yang diajukan ini ditinggalkan. Oke, lanjut akan dijelaskan oleh Mas Dola tentang lesson learn. Ya, terima kasih Mas Terry. Saya Jona Mario dengan NPM 210666345. Bagian terakhir dari studi kasus ini adalah apa yang dapat kita pelajari dari kegagalan atau dalam menerapkan sistemnya. Yang pertama adalah pentingnya untuk melihat jangka waktu yang kita punya dalam mendesain suatu produk yang nantinya akan menjawab kebutuhan para user. Dan juga mengerti peran dari user masing-masing, baik itu eksternal yang akan kita layani maupun internal, dalam hal ini para petugas pajak yang ada di dalam Australian Taxation Office. Yang kedua adalah mengetahui relevansi dari sebuah model. Di dalam IDEAT kita sudah melihat bahwa solusi yang tepat harus diberikan dari kebutuhan yang telah didapatkan ketika kita mendefine kebutuhan dari para user. Tetapi bukan hanya solusi, dalam IDEAT kita juga harus memperhatikan model apa yang sebenarnya tepat untuk dipakai mengembangkan produk yang nantinya akan kita uji coba dan akan kita rilis kepada para user. Yang ketiga adalah menentukan bagaimana tim kita dibuat, yaitu menentukan para anggota tim yang memang mengerti bidangnya masing-masing secara teknis maupun secara profesional, dengan memperhatikan batas waktu yang kita miliki, sehingga kita tidak kehabisan waktu untuk mencoba model-model yang sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang keempat, kita juga mesti memperhatikan kebutuhan para user dalam hal ini, atau berhasil mengerti kebutuhan para pembayar pajak, para wajib pajak, namun agak mengabaikan kebutuhan para petugas pajak yang lebih teknis, yaitu dalam mengimplementasikan produk baru mereka. Sehingga pada akhirnya mereka terkesan tertinggal oleh produk dan sistem yang mereka kembangkan sendiri, yaitu enterprise content management, karena betapa banyaknya kesulitan yang didapati dalam penerapan sistem yang baru ini. Akhirnya poin yang terakhir adalah meskipun atau mengalami kegagalan dalam menerapkan produknya kepada para wajib pajak, namun mereka tetap melakukan testing yang tidak pernah berhenti dan sifatnya bertahap, sehingga sampai pada saat ini atau justru dapat mengembangkan enterprise management sistemnya dengan lebih baik, lebih terkategorisasi dan menjawab kebutuhan setiap user, baik itu para pembayar pajak yang membutuhkan dokumen perpajakan yang relevan, maupun para petugas pajak yang bertugas mempublikasi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para pembayar pajak tersebut. Ya, pada akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus kami mengenai Australian Taxation Office. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.